Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 8 Februari berjudul Sentuhan Manusia. Ayat intinya diambil dari Markus 1 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tahun 1915, Dr. Henry D. Chapin melaporkan situasi yang terjadi di rumah perawatan bayi di seluruh Amerika Serikat, bahwa hampir setiap anak di bawah 2 tahun meninggal. Tingkat kematian di rumah-rumah perawatan tersebut hampir 100%. Harap diketahui bahwa bayi-bayi itu diberikan makanan dan situasi bersih yang memadai. Dr. Chapin bertanya-tanya, apa masalah yang sebenarnya? Dia kemudian mendapati bahwa ada kebijakan untuk tidak menimang bayi yang diterapkan pada saat itu di rumah-rumah perawatan tersebut. Dengan demikian, bayi-bayi itu meninggal dunia karena kurang sentuhan. Selama Perang Dunia Kedua, sebuah panti asuhan di London adalah gudang yang menerima gelombang kedatangan bayi-bayi yang tidak diinginkan. Anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut hanya diberikan perawatan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hanya itu yang bisa mereka lakukan karena banyaknya kebutuhan fisik lain yang lebih dibutuhkan. Khusus di panti asuhan ini, tingkat kematian anak-anak sangat tinggi. 50% dari semua bayi yang dititipkan di panti asuhan tersebut meninggal dunia dalam waktu 1,5 tahun setelah kedatangan mereka. Saat itu mereka tidak mengerti apa yang kita ketahui saat ini, yaitu tentang pentingnya sentuhan manusia dan perannya dalam kesejahteraan fisik dan emosional bayi. Seseorang datang dengan ide untuk lebih sering menyentuh bayi, bukan hanya ketika mereka diberi makan atau pakaian. Semua pekerja dari petugas kebersihan hingga direktur diperintahkan untuk menjangkau ke bawah dan membelai atau dengan lembut menyentuh setiap bayi yang mereka lewati sepanjang hari mereka. Mereka tidak diharuskan menggendong atau menghabiskan banyak waktu untuk sentuhan fisik lainnya. Mereka hanya perlu menyentuh. Hasil dari mandat baru ini sangat mencengangkan. Dalam 2 tahun, angka kematian bayi di panti asuhan tersebut turun dari 50% menjadi 15%. Sejarawan abad ke-13, Salim Bene, menggambarkan sebuah percobaan yang dilakukan oleh Kaisar Jerman Frederick II yang ingin tahu apa bahasa yang akan digunakan seorang anak jika dibesarkan sendiri tanpa mendengar kata-kata sama sekali. Dalam percobaan tersebut, bayi diambil dari ibu mereka dan dibesarkan dalam isolasi. Hasilnya adalah bahwa mereka semua meninggal dunia. Salim Bene menulis pada tahun 1248 bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa belayan. Kebanyakan manusia pun tidak bisa. Bayi manusia sangat membutuhkan kasih sayang yang lembut untuk bertahan hidup. Orang dewasa yang tidak bersentuhan mungkin tidak mati secara fisik, tetapi mereka akan mengalami penyusutan emosional dan sosial. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkinkah ini sebabnya mengapa kemanapun Yesus pergi, Dia menjamah orang? Apakah Dia memberkati anak-anak atau menyembuhkan penderita kusta? Yesus menjadikan prioritasnya untuk menjangkau dan menyentuh orang dengan penuh kasih. Siapa yang akan saudara berkati hari ini?
dengan sentuhan kasih Kristiani saudara? Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana jamahan, sentuhan yang Yesus lakukan saat melayani di atas dunia ini. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari sejarah bagaimana pentingnya sentuhan dalam kehidupan manusia. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar dalam kami melewati hari ini, kami juga boleh dapat meneladani apa yang Yesus lakukan dengan melakukan sentuhan fisik yang pada akhirnya akan tersentuh secara rohani dan akan membawa seseorang datang lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.